Suku Inuit adalah salah satu kelompok masyarakat adat yang mendiami wilayah Kutub Utara, terutama di kawasan Alaska, AS, Kanada, dan Greenland. Nama Inuit sendiri berarti manusia dalam bahasa mereka, Inuktitut. Masyarakat ini dikenal karena kemampuan bertahan hidup yang luar biasa di lingkungan ekstrim Arktik, serta budaya dan tradisi yang kaya dan unik. Suku Inuit berasal dari migrasi nenek moyang mereka ribuan tahun lalu dari Siberia, melintasi Selat Bering ke Amerika Utara. Mereka tersebar di wilayah yang dikenal dengan sebutan Inuit Nunangat, mencakup tanah, air, dan es yang menjadi tempat tinggal tradisional mereka. Hidup di salah satu wilayah paling dingin dan keras di dunia, Inuit memiliki cara hidup yang sangat adaptif. Mereka mengandalkan berburu hewan seperti anjing laut, paus, ikan, dan rusa kutub sebagai sumber makanan utama. Mereka juga menggunakan kulit hewan untuk pakaian dan membangun tempat tinggal dari es yang disebut iglo, meskipun ini hanya digunakan secara musiman. Alat-alat yang mereka gunakan, seperti kayak-kayak dan umiak, perahu besar, menunjukkan kecanggihan teknologi tradisional mereka. Bahasa, nyanyian, cerita rakyat, dan seni ukir tulang atau batu juga menjadi bagian penting dari budaya Inuit. Seiring modernisasi dan perubahan iklim, masyarakat Inuit menghadapi tantangan besar. Mencairnya es laut Arktik memengaruhi pola migrasi hewan dan cara berburu tradisional. Selain itu, banyak komunitas Inuit kini menghadapi masalah kesehatan, pendidikan, dan kehilangan bahasa asli. Namun, masyarakat Inuit juga berjuang keras untuk mempertahankan identitas budaya mereka. Banyak program revitalisasi bahasa, pendidikan berbasis budaya, dan inisiatif politik untuk memperkuat suara Inuit di pemerintahan lokal dan nasional. Suku Inuit adalah contoh ketahanan budaya yang luar biasa di tengah lingkungan yang keras dan perubahan zaman. Warisan mereka adalah pelajaran penting tentang hubungan manusia dengan alam, serta nilai-nilai komunitas, keberlanjutan, dan kearifan lokal. Sebelum kedatangan orang Eropa, suku Inuit tidak mengenal api seperti yang kita gunakan sekarang. Untuk memasak dan menghangatkan diri, mereka menggunakan lampu minyak yang disebut kulik, terbuat dari batu dan bahan bakar minyak lemak hewan, biasanya anjing laut. Api sangat jarang digunakan karena bahan bakarnya sulit ditemukan di Arktik. Meski terbuat dari es, iglo sebenarnya bisa cukup hangat di bagian dalam. Dengan menggunakan panas tubuh dan lampu kulik, suhu di dalam iglo bisa naik hingga 15–20 derajat Celcius saat di luar suhu mencapai -40 derajat C. Hal ini terjadi karena es bertindak sebagai isolator yang sangat baik. Inuit memiliki tradisi penamaan yang sangat kompleks. Seseorang bisa memiliki beberapa nama, dan nama tersebut sering kali merupakan reinkarnasi dari nama leluhur yang telah meninggal. Kadang, seorang bayi diberi nama berdasarkan mimpi atau visi orang tua mereka. Nama ini dipercaya membawa roh atau sifat orang yang telah meninggal. Salah satu cara tradisional mereka untuk melunakkan kulit hewan sebelum dijadikan pakaian adalah dengan dikunyah, terutama oleh perempuan. Proses ini membantu melembutkan kulit secara alami sebelum dijahit. Karena hampir tidak ada sayuran di wilayah Arktik, Inuit mengonsumsi banyak makanan mentah seperti daging dan organ dalam hewan untuk memenuhi kebutuhan vitamin, terutama vitamin C. Mereka percaya bahwa memasak daging justru mengurangi nilai gizinya. Secara tradisional, masyarakat Inuit hidup dalam komunitas yang sangat egaliter. Konsep kepemilikan pribadi terhadap barang, makanan, atau bahkan peralatan berburu, bahkan bini sangat longgar. Segalanya dibagi untuk kepentingan bersama, karena solidaritas adalah kunci bertahan hidup di lingkungan yang ekstrim. Mata orang Inuit secara alami beradaptasi dengan kondisi cahaya ekstrim, terutama saat salju memantulkan sinar matahari. Mereka juga menciptakan kacamata salju tradisional dari tulang atau kayu, dengan celah sempit untuk melihat agar tidak silau, snow blindness. Inuit bukan hanya sekadar masyarakat yang hidup di tempat dingin, mereka adalah penjaga pengetahuan kuno, adaptasi ekstrim, dan budaya yang penuh keunikan. Fakta-fakta ini hanyalah sebagian kecil dari kekayaan budaya mereka yang luar biasa. Dalam budaya Inuit, wanita memiliki peran yang sangat penting dan dihormati. Mereka tidak hanya bertanggung jawab dalam kehidupan domestik, tetapi juga memainkan peran sentral dalam menjaga warisan budaya, membesarkan generasi baru, serta mempertahankan kehidupan di lingkungan yang sangat ekstrim. Wanita Inuit secara tradisional bertugas mengurus rumah tangga, merawat anak-anak, dan memastikan persediaan makanan cukup selama musim dingin panjang.
Mereka juga merupakan ahli dalam membuat pakaian dari kulit hewan seperti anjing laut dan karibu. Keterampilan ini bukan hanya kebutuhan praktis, tetapi juga bagian dari identitas budaya. Pakaian yang dikenakan orang Inuit, seperti parka dan kamiks, sepatu bot tradisional, dibuat dengan teknik menjahit tangan yang rumit. Wanita Inuit belajar keterampilan ini sejak muda, dan kualitas pakaian buatan mereka dapat menentukan keselamatan keluarga saat berburu di suhu ekstrim. Dalam masyarakat yang egaliter, wanita sering menjadi penentu keputusan penting dalam keluarga dan komunitas. Mereka dikenal sebagai penjaga cerita rakyat, bahasa, dan adat istiadat yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Dalam beberapa kasus, mereka juga berperan sebagai tabib tradisional atau angakuk, dukun, spiritualis. Kini, perempuan Inuit memainkan peran penting di bidang pendidikan, pemerintahan, dan advokasi masyarakat adat. Banyak dari mereka menjadi pemimpin dalam upaya pelestarian budaya Inuit serta dalam isu-isu seperti hak atas tanah, perubahan iklim, dan kekerasan domestik. Salah satu contoh tokoh perempuan Inuit yang menonjol adalah Mary Simon, wanita Inuit pertama yang diangkat sebagai Gubernur Jenderal Kanada pada tahun 2021, sebuah pencapaian bersejarah yang menginspirasi banyak perempuan muda Inuit untuk bangkit dan memperjuangkan hak-haknya. Meskipun kuat dan tangguh, perempuan Inuit juga menghadapi tantangan besar, termasuk keterbatasan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, serta kekerasan berbasis gender yang masih menjadi masalah serius di beberapa komunitas terpencil. Namun, melalui organisasi dan inisiatif lokal, perempuan Inuit terus bangkit dan memperjuangkan masa depan yang lebih baik. Wanita Inuit adalah simbol kekuatan, ketahanan, dan pelestarian budaya. Tanpa mereka, tradisi Inuit tidak akan bertahan selama ribuan tahun di tengah tantangan alam yang ekstrim dan perubahan zaman. Suku Inuit memiliki sejarah panjang yang dimulai ribuan tahun lalu, jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa di Amerika Utara. Para arkeolog membagi sejarah awal masyarakat Inuit ke dalam beberapa periode, dua di antaranya yang paling penting adalah Paleo-Eskimo, nenek moyang paling awal Inuit, hidup sekitar 4.000 tahun lalu. Mereka dikenal karena kemampuan mereka membuat alat dari batu dan tulang, serta kemampuan berburu mamalia laut. Budaya Thule, sekitar abad ke-9 Masehi, budaya Thule muncul di Alaska dan menyebar ke wilayah Kanada dan Greenland. Budaya inilah yang menjadi dasar utama dari masyarakat Inuit modern. Thule unggul dalam teknologi berburu paus dan pengembangan peralatan seperti kayak-kayak dan umiak perahu besar. Setelah berkembang di Alaska, masyarakat Thule bermigrasi ke arah timur menuju kutub utara Kanada dan Greenland. Mereka menyebar dengan cepat karena mengikuti jalur migrasi hewan laut, khususnya paus, anjing laut, dan karibu. Dalam waktu beberapa abad, mereka telah mendiami hampir seluruh wilayah pesisir Arktik. Kontak pertama Inuit dengan dunia luar terjadi melalui pedagang Viking di Greenland pada abad ke-11. Namun, hubungan ini bersifat terbatas. Interaksi yang lebih intens terjadi ketika penjelajah Eropa, seperti Samuel Herne dan Martin Frobisher, tiba di wilayah Arktik pada abad ke-17 dan 18. Kontak ini membawa dampak besar, dari penyakit baru, perubahan ekonomi, hingga penyebaran agama Kristen. Meski begitu, banyak komunitas Inuit tetap mempertahankan cara hidup tradisional mereka selama berabad-abad. Pada abad ke-20, kolonisasi oleh pemerintah Kanada, Amerika Serikat, dan Denmark untuk Greenland mulai meresap lebih dalam. Banyak Inuit yang dipaksa pindah ke pemukiman tetap, anak-anak dikirim ke sekolah asrama, dan penggunaan bahasa serta praktik tradisional dilarang. Ini menjadi masa yang sulit dan menyakitkan bagi banyak komunitas Inuit. Sejak akhir abad ke-20, masyarakat Inuit mulai bangkit dan memperjuangkan hak-haknya. Salah satu momen penting adalah pembentukan Nunavut pada tahun 1999, sebuah wilayah otonomi di Kanada yang diperintah oleh mayoritas masyarakat Inuit. Gerakan serupa juga terjadi di Alaska dan Greenland. Hari ini, masyarakat Inuit terus berjuang untuk menggabungkan dunia modern dengan identitas tradisional mereka, sambil mempertahankan tanah, bahasa, dan budaya leluhur mereka. Sejarah suku Inuit adalah kisah ketahanan dan adaptasi luar biasa. Dari masa prasejarah hingga era modern, mereka terus bertahan sebagai penjaga utara dunia yang dingin namun kaya akan makna budaya.